tidak untuk sampai kepada terbukanya bagi kita hakikatnya. Karena yang demikian itu tidaklah diberatkan kepada seluruh umat. Kalau bukanlah itu sebagian dari amal perbuatan, maka tidaklah kami membentangkannya di dalam kitab ini. Dan kalau bukanlah itu amalan zahir yang bukanlah itu amalan zahir bagi hati, tidak amalan batinnya, maka tidaklah kami membentangkan dalam bagian pertama dari kitab ini. Sesungguhnya kasyaf hakiki atau terbuka yang sebenarnya adalah sifat sihir hati dan batinnya. Tetapi apabila pembicaraan itu telah terdorong kepada menggerakkan khayalan mengenai pertentangan zahir dan bagi batin, maka haruslah ada pembicaraan yang singkat saja untuk menguraikannya. Barang siapa mengatakan bahwa hakikat itu menyalahi syariat atau batin itu bertentangan dengan zahir, maka orang itu lebih dekat kepada kufur daripada kepada iman. Bahkan segala sihir yang khusus untuk orang-orang muqarrabun mengetahuinya, di mana tidak bersekutu dengan mereka banyak orang mengerjakannya, dan mereka melarang menyiarkannya kepada orang banyak itu, adalah terbagi kepada 5 bagian. Bagian pertama, bahwa suatu itu adalah halus pada dirinya yang menumpulkan kebanyakan paham pada mengetahuinya. Maka tertentulah mengetahuinya buat orang-orang khawas atau orang-orang tertentu saja. Mereka harus tidak menyiarkannya kepada bukan ahlinya, karena dapat menimbulkan fitnah kepada mereka, di mana pemahamannya pendek daripada mengetahuinya. Disembunyikannya rahasia ruh dan dilarang Rasulullah SAW menerangkannya adalah termasuk dalam bagian ini. Hadis dilarang Rasulullah SAW menerangkan tentang ruh dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Karena sesungguhnya hakikat ruh itu adalah di antara yang menumpulkan pemahaman daripada mengetahuinya, dan menyingkatkan sangka waham daripada menggambarkan keadaan hakikatnya. Janganlah Anda menyangka bahwa itu tidak terbuka jelas bagi Rasulullah SAW. Sebab orang yang tidak mengenal ruh, maka adalah seolah-olah dia tidak mengenal akan dirinya. Orang yang tidak mengenal akan dirinya, maka bagaimanakah ia mengenal akan Tuhannya yang Maha Suci? Dan tidaklah jauh dari kebenaran bahwa yang demikian itu adalah terbuka kepada sebagian wali-wali dan ulama-ulama, meskipun mereka itu bukan nabi. Tetapi mereka beradab sopan dengan adab kesopanan syariat. Lalu mereka diam dari apa yang didiamkan nabi daripadanya. Bahkan mengenai sifat-sifat Allah Azza wa Jalla adalah termasuk yang tersembunyi, yang singkatlah pemahaman orang banyak untuk mengetahuinya. Dan Rasulullah SAW tidak menyebutkannya kecuali yang terang-terang saja bagi segala paham, yaitu tentang ilmu, qudrah, dan lainnya, sehingga dapat dipahami oleh orang banyak dengan cara yang sesuai yang disangkakannya kepada ilmunya dan qudrahnya sendiri, karena mereka pun mempunyai sifat-sifat yang dinamakan dengan ilmu dan qudrah itu. Lalu mereka menyangka bahwa yang demikian itu semacam suatu perbandingan. Kalau disebut dari sifat-sifat Allah,
apa yang tidak ada bagi makhluk, dari apa yang terdapat sebagian penyesuaian, niscaya mereka tidak akan memahaminya. Bahkan kelezatan bersetubuh atau seks, apabila diterangkan kepada anak kecil atau orang yang tidak bertenaga atau impoten, maka tidak akan dipahaminya, kecuali dengan menyesuaikan kepada kelezatan makanan yang dapat diketahuinya, walaupun belumlah itu pemahaman yang sebenarnya. Dan perbedaan antara ilmu Allah dan kudrahnya dengan ilmu makhluk dan kudrahnya adalah lebih banyak dari perbedaan antara kelezatan seks dan makanan. Kesimpulannya, tidaklah diketahui manusia selain dirinya dan sifat-sifat dirinya yang ada padanya sekarang atau yang telah ada padanya dari sebelumnya. Kemudian dengan membandingkan kepada yang tersebut tadi, dapatlah ia memahami akan yang lain daripadanya. Kadang bahwa di antara dia sendiri dan lainnya terdapat berlebih kurang tentang kemuliaan dan kesempurnaan. Maka tidak adalah dalam kesanggupan manusia selain daripada menetapkan bagi Allah Ta'ala apa yang ada bagi dirinya dari perbuatan atau af'al, ilmu atau tahu, kudrah atau kuasa, dan sifat-sifat lainnya, serta membenarkan bahwa yang demikian itu adalah lebih sempurna dan lebih mulia bagi Allah. Maka yang terbesar peredarannya adalah kepada sifat-sifat dirinya, tidak kepada kebesaran yang khusus bagi Tuhan. Dari itu bersabda Nabi SAW, tidak dapatlah aku menghinggakan pujian kepadamu seperti yang kamu pujikan kepada dirimu sendiri. Diriwayatkan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Tidaklah hadis itu dimaksudkannya bahwa aku lemah daripada membenarkan apa yang aku ketahui, tetapi adalah pengakuan tentang kesingkatan paham untuk mengetahui akan hakikat kebesaran Allah. Dari itu berkata setengah mereka, tidaklah dikenal akan Allah dengan hakikatnya selain oleh Allah sendiri. Berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, segala pujian bagi Allah yang tidak menjadikan bagi makhluknya jalan kepada mengenalnya, melainkan kelemahan daripada mengenalnya. Kami habiskan pembicaraan mengenai ini, dan marilah kita kembali kepada maksud, yaitu bahwa salah satu bagian tadi ialah apa yang menumpulkan pemahaman daripada mengetahuinya, di antaranya yaitu roh dan sebagian dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan sebagai isyarat kepada contoh tadi ialah yang tersebut pada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa bagi Allah yang Maha Suci 70 hijab daripada nur. Jikalau dibukanya, niscaya terbakarlah akan apa yang didapati basornya oleh kemahasucian wajahnya. Diriwayatkan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah. Bagian kedua, dari hal-hal yang tersembunyi yang tidak mau nabi-nabi dan orang-orang siddiq
menyebutkannya. Ialah apa yang dapat dipahami pada diri hal itu sendiri, yang tidak menumpulkan pemahaman daripadanya. Tetapi menyebutkannya membawa madorot kepada sebagian terbanyak dari pendengar, dan tidak membawa madorot kepada nabi-nabi dan orang-orang suci. Dan sir, takdir atau qadar yang dilarang ahli ilmu menyiarkannya adalah termasuk ke dalam bagian ini. Maka tidaklah jauh daripada kebenaran bahwa menyebutkannya sebagian dari hakikat adalah membawa madorot kepada sebagian makhluk, seperti membawa madorot cahaya matahari kepada mata kelelawar, dan baru harum bunga mawar kepada kepik pedugal Mesir. Bagaimanakah ini jauh daripada kebenaran? Kata kita bahwa kufur, zina, perbuatan maksiat, dan jahat semuanya dengan qada. Semuanya dengan qada Allah Ta'ala, irodahnya dan kehendaknya. Itu adalah benar. Dan sesungguhnya memperdengarkan kata-kata tadi adalah membawa madorot kepada segolongan orang, karena menimbulkan sangkaan pada mereka bahwa itu menunjukkan kepada kebodohan, berlawanan dengan kebijaksanaan, menunjukkan ridho dengan kekejian dan kedoliman. Dan Ibnu Ar-Rawandi dan suatu golongan dari orang-orang hina telah menjadi ilhad atau tidak lagi bertuhan karena kata-kata seperti yang tersebut di atas tadi. Dan seperti itu pula lah sir, takdir atau qadar. Jikalau disiarkan, maka sesungguhnya menimbulkan sangkaan pada kebanyakan orang akan kelemahan, karena paham mereka pendek untuk mengetahui apa yang dapat menghilangkan sangkaan itu dari mereka. Jikalau berkatalah orang yang berkata bahwa hari kiamat, kalau disebutkan waktunya, bahwa ia akan datang sesudah 1000 tahun atau lebih banyak atau kurang dari itu, sesungguhnya dapat dipahami. Tetapi tidak disebutkan adalah untuk kemuslihatan hamba Allah itu sendiri, dan karena ditakuti akan kemadharatan. Semoga masa kepada hari kiamat itu masih jauh, maka masih panjanglah waktu. Dan apabila jiwa itu merasa bahwa masa siksaan masih lama, maka kuranglah perhatiannya. Dan semoga masa kepada hari kiamat itu dekat dalam ilmu Allah. Maka kalau disebut, niscaya sangatlah ketakutan. Berpalinglah manusia dari pekerjaan, dan runtuhlah dunia. Pengertian ini, jika diperhatikan dan benar, maka adalah contoh bagi bagian kedua. Bagian ketiga, bahwa sesuatu itu jika disebutkan dengan tegas adalah dapat dipahami dan tidak ada padanya kemadharatan. Tetapi disebutkan secara kinayah atau sindiran, tidak terus terang, secara meminjam kata-kata lain atau isti'arah dan perumusan, supaya lebih mendalam masuknya ke dalam hati si pendengar, dan si pendengar itu sendiri mempunyai kepentingan supaya besarlah pengaruh hal itu dalam hatinya. Sebab kalau dikatakan oleh orang-orang yang mengatakan, aku melihat si Anu menggantungkan mutiara pada leher babi, maka dipakai kata-kata kinayah tadi terhadap penyiaran ilmu dan pengembangan hikmah kepada bukan ahlinya.
Kadang-kadang si pendengar itu terus mendahului kepada pemahamannya akan yang zahir dari kata-kata itu. Dan orang yang berpaham apabila memperhatikan dan mengetahui bahwa manusia tadi tidak ada padanya mutiara dan tidak ada tempatnya batu, niscaya menjadi pintar karena mengetahui sir dan batin itu.